Haji Krismansyah Rahadi lahir dengan nama Christian Rahadi yang lebih dikenal dengan nama panggung Chrisye, merupakan seorang penyanyi dan pencipta lagu asal Indonesia. Ia dilahirkan di Jakarta 16 September 1949 dari keluarga Tionghoa Indonesia. Ayahnya bernama Lawrence Rahadi, seorang wirausaha keturunan Betawi Tionghoa, dan Hana Rahadi, seorang ibu rumah tangga keturunan Sunda Tionghoa. Dia anak kedua dari 3 bersaudara. Saudaranya pertama Zoris dan Pichki. Setelah masa kecilnya dihabiskan di Jalan Talang, dekat Menteng, Jakarta Pusat pada tahun 1954, keluarga itu berpindah ke Jalan Pegangsaan. Chrisye bersahabat dengan anak-anak keluarga Nasution tetangganya. Semasa bersekolah di SD GIKI, ia sangat dekat dengan Bamit Gauri yang sering bermain bulu tangkis dan layang-layang bersamanya. Saat itu, ia juga mulai mendengarkan piringan hitam milik ayahnya dan bernyanyi mengikuti lagu-lagu dari Bing Crosby, Frank Sinatra, Nat King Cole, dan Dean Martin. Setelah lulus SD, Chrisye melanjutkan pendidikannya di SMPK 3 Diponegoro. Ketika Chrisye duduk di bangku SMA PSKD Menteng, demam Betlemania melanda Indonesia yang semakin menarik minat Chrisye pada dunia musik. Ayahnya membelikan sebuah gitar untuk memenuhi keinginan Chrisye bermain musik. Chrisye memilih gitar bass karena dianggap paling mudah dipelajari. Chrisye dan Zoris belajar bermain musik dengan mengikuti lagu-lagu di radio dan piringan hitam ayah mereka. Mereka tidak bisa membaca not musik. Mereka mulai bermain musik di acara sekolah dengan Chrisye sebagai vokalisnya. Saat SMA, Chrisye mulai merokok secara diam-diam. Suatu hari, ia tertangkap oleh kepala sekolah dan disuruh merokok 8 batang sekaligus di depan siswa lain. Di kemudian hari, Chrisye menjadi perokok berat. Chrisye memulai karir musiknya dengan bergabung dengan band keluarga Nasution Sabdanada yang kemudian berganti nama menjadi Gypsy. Pada awalnya, Chrisye hanya menggantikan pemain bass yang sakit, tetapi kemudian menjadi anggota tetap karena kemampuannya. Pada tahun 1973, Chrisye mendapat kesempatan untuk bermain di New York bersama Gypsy. Meskipun awalnya ragu karena tidak mendapat izin dari ayahnya, Chrisye akhirnya berangkat dan menghabiskan hampir 1 tahun di sana. Setelah kembali ke Indonesia, Chrisye bertemu dengan Guru Soekarno Putra dan mulai menciptakan lagu sendiri. Ia kemudian bergabung dengan proyek Guru Gypsy yang sukses pada tahun 1977 dan meyakinkan Chrisye untuk menjadi penyanyi solo. Pada akhir tahun 1976, Chrisye diminta untuk menjadi vokalis untuk lagu Lilin Kecil dalam lomba cipta lagu remaja Prambors. Lagu ini menjadi sangat populer dan membawa Chrisye pada kesuksesan yang lebih besar. Setelah sukses dengan Lilin Kecil, Chrisye merilis album solo pertamanya, Jurang Gelisah, yang kurang sukses. Namun, ia kemudian terlibat dalam pembuatan album jalur suara film Badai Pasti Berlalu yang sangat sukses dan melambungkan namanya. Chrisye dikontrak oleh Musica Studio setelah sukses dengan Badai Pasti Berlalu. Album perdananya Sabda Alam tahun 1978 sukses besar, diilhami oleh Badai Pasti Berlalu dan menggunakan teknik double recording ala The Beatles. Album keduanya Percik Pesona 1979 kurang sukses. Chrisye kemudian menemukan genre musik yang cocok untuknya, yaitu pop romantis dengan sentuhan isi listening. Album Puspa Indah tahun 1980 sangat sukses dengan lagu-lagu populer seperti Galih dan Ratna dan Gita Cinta yang juga digunakan dalam film Gita Cinta dari SMA. Chrisye sempat bermain dalam film Seindah Rembulan tahun 1981, namun menyesalinya karena merasa produksinya tidak profesional. Setelah berkolaborasi dengan Fojki dalam album Pantulan Cinta tahun 1981 yang gagal di pasaran, Chrisye memutuskan untuk mengambil cuti panjang dari dunia musik. Biarpun disuka para groupie, Chrisye sampai awal tahun 1980-an
jarang berpacaran hingga awal 1981 ketika ia mulai mendekati Gusti Viroja Damayanti Nur atau yang dikenal dengan Yanti, seorang penyanyi yang juga sekretaris Guru Soekarno Putra. Setelah mengikuti Yanti ke Bali, Chrisye menyatakan kesiapannya menikahinya pada 12 Desember 1982. Mereka resmi menikah dengan adat Padang. Chrisye kemudian masuk Islam sebelum pernikahan mereka. Di awal 1983 karena tekanan finansial, Chrisye mulai menggarap album Resesi bersama Eros Derajat dan Yoski Suryo Prayogo, menggabungkan art rock dan pop romantis. Album ini sukses besar, diikuti Metropolitan 1983 dan Nona 1984 yang juga lagu keras. Namun pada pertengahan 1984, Chrisye mencari suara baru dan berkolaborasi dengan Adi MS untuk album sendiri yang mendapat penghargaan BASF Awards. Pada 1985, Chrisye menggandeng Arji Sutama untuk album Aku Cinta Dia yang menjadi sangat populer. Kesuksesan ini berlanjut dengan Hip Hip Hura 1986 dan Nona Lisa 1987. Meski keluarganya masih mengalami kesulitan keuangan, Chrisye bahkan mempertimbangkan berhenti dari musik, tetapi akhirnya tetap lanjut. Pada 1988, ia merilis Jumpa Pertama dan tahun berikutnya Pergilah Kasih yang menampilkan video klip pertamanya dan menjadi video musik Indonesia pertama yang tayang di MTV Asia Tenggara. Tahun 1992, ia merekam ulang Cintamu Telah Berlalu dari Quest Blues dengan video klipnya masuk MTV Amerika. Tahun berikutnya, ia bekerja sama dengan Yongki Suwarno untuk album sendiri yang juga sukses di MTV Asia Tenggara. Pada awal dasawarsa 1990-an, Chrisye merasa tertekan oleh industri musik yang semakin mengutamakan penampilan dan artis muda. Dia bahkan sempat ingin meninggalkan dunia musik. Namun tawaran untuk mengadakan konser tunggal di Jakarta Convention Center mengubah jalan hidupnya. Konser tersebut sukses besar dan membangkitkan kembali semangat Chrisye dalam bermusik. Setelah sukses dengan konser tunggal, Chrisye terus berkarya dan menghasilkan album-album yang sukses di pasaran seperti Akustik Chrisye, Kala Cinta Menggoda, dan Badai Pasti Berlalu. Dia juga melakukan kolaborasi dengan musisi lain seperti Erwin Gutawa dan mencoba gaya musik baru. Pada tahun 1999, Chrisye merasa telah mencapai titik jenuh dalam bermusik. Namun dia tetap terus berkarya dan menghasilkan album-album yang inovatif seperti konser tur 2001 dan Dekade. Dia juga terlibat dalam berbagai acara musik penting seperti pembukaan Pesta Olahraga Asia Tenggara 1997 dan Pekan Olahraga Nasional tahun 2000. Album terakhirnya Senyawa tahun 2004 menampilkan kolaborasi dengan berbagai musisi termasuk Project Pop dan Peter Pan. Album ini pun sukses di pasaran meskipun sempat mengalami masalah karena penolakan dari Sony Music Entertainment Indonesia.